Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai kajian tafsir surat An-Nas pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua malikin nas. Ayat ketiga ilahin nas. 3 ayat sudah kita bahas, ya. Dan 3 ayat ini kita perhatikan mengandung 3 sifat Allah, ya. Birabbin nas ada kata Rabb, sifat rububiyah. Malikin nas yang kedua sifat malikiyatullah, ya, kerajaan Allah. Pertama rububiyah, kedua malikiyah, kemudian ilahin nas yang ketiga sifat uluhiyah. Ini 3 sifat terdapat dalam 3 ayat yang sudah kita bahas pada kajian minggu yang lalu. Juga sudah saya jelaskan bahwa memohon perlindungan kepada Allah, yaitu a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di lisan saja. Bukan hanya pengulangan, diulang-ulang di bibir saja. Tetapi mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam lisan kita, dengan hati kita, dengan keimanan kita, dan dengan pemahaman yang benar, dengan akidah yang benar. Dan mohon perlindungan baik dalam akidah, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam sikap, dalam tingkah laku. Semuanya kita mohon pada Allah agar kita dijaga pikiran kita dari yang sesat, jaga akidah kita dari yang tidak benar. Allah jaga tingkah laku kita, sikap kita dari yang tidak benar, menuju kepada kebenaran, menuju jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon perlindungan pada Allah dalam semua hal, ya. Dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam ibadah, dalam akidah, dalam sikap, dalam semua hal kita mohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat tersebut. Jadi ketika seseorang atau ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika kita mengucapkan birabbin nas, bagaimana pemahaman kita? Bagaimana hati dan sikap kita? Nah, bukan sekedar kita mengatakan birabbin nas, tapi ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, di sini kita mengakui tentang rububiyatullah, rububiyah Allah, bahwa semua alam semesta ini termasuk diri kita ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena seringkali kita ingin mencapai sesuatu, kita mengatur diri kita mengatur orang lain. Seakan-akan keberhasilan di tangan kita harus berhasil. Sehingga kalau kita gagal, kita menyesal. Kenapa? Kita nggak sadar kalau kita ada yang mengatur. Ya, kita mengatur orang lain kalau sesuai dengan aturan Allah, bukan dengan kemauan kita sendiri. Karena itu kita harus selalu merasa, harus sadar bahwa kita selalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kerja, kita mau keluar, kita mencapai rezeki atau kesuksesan atau keberhasilan, atau kita ingin sembuh, atau kita ingin apa saja, kita ingin kita diatur oleh Allah. Kita menunggu aturan dari Allah, keputusan dari Allah. Rezeki pun kita menunggu kedatangan dari Allah, aturan dari Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Jadi ungkapan birabbin nas, kita harus mengakui tentang rububiyatullah, pengaturan dari Allah. Kita ini diatur. Alam semesta semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengatur kalau tidak mengerti hukum Islam. Siapapun kita, mau presiden, mau raja, mau menteri, mau kepala rumah tangga, mau suami, jangan mengatur siapapun kalau aturan itu keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna birabbin nas. Malikin nas artinya malikiyatullah, sifat malikiyah, sifat kemaharajaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengucapkan malikin nas, itu hati kita meyakini
bahwa yang menguasai alam semesta ini, dunia dan akhirat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang merajai raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini dari presiden, dari raja sampai kita yang paling bawah, semuanya adalah hamba Allah. Kita rakyat, kita diatur. Yang raja, yang maharaja adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengucapkan Malikin Nas, nah, kita harus ada perasaan khudu, perasaan tunduk, perasaan kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini nggak punya apa-apa, kita ini fakir, begitu. Kalau kita paham tentang makna Malikin Nas. Kalau kita membaca ucapan Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, kita biasa saja, namanya nggak paham makna ayat ini. Kalau paham, pasti merasa khusyuk, merasa tunduk. Kita ini nggak ada apa-apanya, itu tandanya paham. Kemudian terakhir Ilahin Nas, sudah saya jelaskan. Ilahin Nas sifat Allah, sifat uluhiyah. Ini sifat Allah yang disembah, hanya Allah yang disembah, yang diibadati. Jadi ilahiyah atau uluhiyah adalah ubudiyah, penghambaan. Artinya ketika kita mengucapkan Ilahin Nas, artinya kita harus menghamba, harus beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih dalam lagi, kita harus mentaati semua perintah Allah. Jadi di dalam ungkapan Ilahin Nas ada tersimpan makna ubudiyah, penghambaan hanya pada Allah. Ada tersimpan ungkapan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengucapkan Ilahin Nas, kita harus hanya mentaati Allah saja. Tidak boleh mentaati selain Allah siapapun, kecuali perintahnya itu sejalan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah siapapun, mau perintah orang tua, perintah atasan, perintah menteri, presiden, raja, siapa saja, kalau perintahnya sejalan dengan perintah Allah, ya kita laksanakan. Kalau nggak sejalan, ya kita harus tentang, jangan ditaati. Siapapun yang merintahkan kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri pun tidak boleh mentaati suaminya kalau dalam hal perbuatan maksiat. Anak tidak boleh mentaati orang tuanya kalau dalam hal maksiat. Nah, semua ini baik itu katakanlah anak buah atau pekerja atau anak murid atau rakyat, wajib mentaati yang di atasannya kalau perintahnya itu, kalau undang-undangnya itu dan aturannya itu sejalan dan sesuai dengan undang-undang dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna 3 ayat yang sudah kita lewati. Dan kita masuk pada ayat yang keempat, yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setiap pikiran, setiap gambaran yang buruk yang ada di benak kita, yang ada di hati kita, itu namanya waswas. Termasuk juga pikiran-pikiran kita yang ada di benak kita, kalau itu buruk, ya, atau bisikan-bisikan dari nafsu kita, kalau itu buruk, termasuk juga namanya al-waswas al-khannas. Kita mohon perlindungan. Jadi kita mohon perlindungan bukan hanya dari gangguan luar, yaitu setan, gangguan eksternal, tapi juga dari gangguan dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita yang mengajak, yang membisikkan kepada keburukan. Nah, ketika nafsu mengajak pada keburukan, timbul dalam hati berupa kemauan, berupa kehendak, timbul dalam pikiran, kita menghayal, kita menginginkan, itu gangguan dari dalam diri kita. Nah, kalau iman kita kuat, syahwat kita kalahkan oleh akal kita, akal lebih kuat, akal kita tundukkan, sehingga akal sejalan dengan syariat, hawa nafsu tunduk di bawah syariat, tidak ada bisikan yang buruk dalam pikiran, dalam hati, setan tidak akan maju. Setan bisa maju, membantu untuk mengganggu kita, karena kitanya juga. Kita menonjolkan hawa nafsu, sehingga timbul pikiran dalam benak kita, dalam hati kita untuk berbuat keburukan. Setan datang melanjutkannya.
Jadi dari kita juga. Kalau kitanya kuat, ya setan nggak bakal mampu. Dan godaan setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah. Tapi Al-Quran menjelaskan inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita sangat berat. Tentang Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Ya, setan itu lemah. Setan bisa kuat karena diri kita juga. Kalau kitanya kuat, setan nggak bakal berani. Begitu. Bahkan kalau iman kita kuat, yang selalu bersama kita adalah malaikat. Apalagi kita ini mukmin, kita berwilayah. Kenapa kita takut sama setan? Yang sebenarnya setan itu kebanyakan setannya berupa diri kita juga, dari hawa nafsu kita. Karena lemahnya iman kita, sedikitnya ilmu kita. Setan dari dalam diri kita, dari hawa nafsu kita. Setan dari luar membantunya saat kita lengah, begitu. Itu makna min syarril waswasil khannas, ya. Kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pengganggu yang memiliki sifat-sifat setan. Bukan dari setan aja. Kita mohon pada Allah, berlindung pada Allah dari keburukan gangguan setiap sesuatu yang memiliki sifat-sifat setan. Ketika memiliki sifat-sifat setan, berarti bukan hanya setan aja, bukan hanya jin saja. Bisa juga hawa nafsu kita, diri kita memiliki sifat-sifat setan. Atau terkadang teman, terkadang anak, terkadang istri, terkadang suami, terkadang jabatan, terkadang atasan, terkadang macam-macam. Terkadang berupa kendaraan, berupa perhiasan, macam-macam. Jadi pengganggu itu banyak kalau begitu, ya. Kita mohon pada itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang semua itu memiliki sifat-sifat syaitaniyah. Yang sifat syaitan apa? Ya harubu wa yakhtafi. Dia kabur, nanti datang lagi. Kabur, datang lagi. Ketika kita berlindung dengan sesungguhnya, dia kabur. Kita lengah, dia datang lagi, begitu. Ya. Jadi kalau kita berlindung pada Allah dengan sesungguhnya, dengan keimanan, dia akan kabur. Itu berlindung dengan sesungguhnya dan keimanan. Tapi kalau tidak dengan sesungguhnya, yang tidak paham bagaimana cara berlindung, ya kita hafal Quran, baca surah An-Nas ratusan kali, jutaan kali, di samping kita ada setan. Bahkan kita juga jadi setan, sangat mungkin. Ya, setan nggak takut dengan tulisan, setan nggak takut dengan kita, setan takut dengan kita, dengan keimanan kita. Setan nggak takut dengan orang yang baca Al-Quran, orang yang baca An-Nas jutaan kali, nggak takut disamperin. Ya biasa aja. Kalau yang baca nggak punya keimanan. Dan setan lebih pintar baca Al-Qurannya. Iblis hafal Al-Quran, iblis hafal Taurat, hafal Jabur, Injil, wah luar biasa, mengerti semua bahasa. Kita kalah. Kalau kita punya keimanan, setan, iblis akan kabur. Itu makna min syarril waswasil khannas. Asyayatinu yamzijuna a'malahum daiman bitasatturi. Setan itu senantiasa mencampur adukan amal perbuatan mereka itu dengan cara bersembunyi. Setan biasa bersembunyi, tidak nampak, tidak kelihatan. Wa yarmuna bilqa'atihim fil insani bi tariqatin khafiyatin hatta yakhalul insanu an hadhil ilqa'at min banati afkarihi. Dan setan biasanya itu melontarkan atau memasukkan ke dalam hati manusia dengan cara-cara yang sangat lembut, cara-cara yang sangat halus, memasukkan ke dalam manusia hayalan-hayalan, ya. Jadi mendikte setan itu, membisikkan hayalan-hayalan yang halus. Nanti seakan-akan hayalan itu, pikiran itu, dan kemudian berupa kehendak seakan-akan dari diri kita datangnya. Sehingga kita sudah membedakan kadang-kadang ini dari setan apa dari diri kita, begitu. Yang bisa membedakan adalah ilmu pengetahuan. Terkadang sangat halus. Karena setan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kalau kebatilan jelas. Kalau kebenaran jelas. Kalau dicampur adukan, nah sangat sulit. Sampai pada tingkatan ulama sekalipun seringkali bingung ketika kebatilan campur dengan kebenaran. Bingung. Itu banyak terjadi. Timbulnya adanya aliran-aliran, timbulnya ada ikhtilaf di antara ulama. Itu di antara gangguan setan karena banyaknya
masukan-masukan dari setan yang tersembunyi sehingga samar. Ini apa kebatilan, apa kebenaran, ini hak atau kebatil, samar sehingga banyak yang terjerumus. Dan kasih contoh itu sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti terkadang kalau sudah ulama memberikan fatwa masalah kebatilan dia sangka kebenaran, dia anjurkan. Kebenaran dia sangka kebatilan, dia larang. Begitu kan? Begitu setan kerjaannya. Sampai hal yang paling gamblang sekalipun disamar-samarin, jadi ada beremang, jadi dijauhkan. Itu banyak terjadi. Ya, dalam semua masalah. Terkait masalah sejarah, katakan sejarah Nabi, Ahlul Bait. Ya. Kurang jelas sebagaimana sejarah Nabi dan keluarga mulia yang suci, Ahlul Bait Nabi. Al-Qur'annya menceritakan tentang keluarga Nabi, banyak ayat menjelaskan. Hadisnya hadis lain tentang keluarga Nabi ada. Nabi mewasiatkan, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian ikuti 2 hal ini, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa ya Rasulullah? Al-Qur'an keluarga suciku, Ahlul Bait, keluarga khusus Nabi. Hadisnya mutawatir. Tapi setan berusaha mengkaburkan sampai hadis ini dilupakan, ditinggalkan. Timbullah macam-macam mazhab, macam-macam aliran, macam-macam sekte. Kalau hadis ini diamalkan, diikuti, namanya mazhab itu enggak ada. Mazhab Syiah enggak ada, mazhab Ahlussunnah enggak ada, mazhab enggak ada baik dalam akidah, dalam fikih. Kalau ini ditaati, semua dari Allah. Itu pinternya setan yang memasukkan dan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu kerjaan setan. Wa hada ma yuaddi ila dhalalihi wa ghayatihi. Ini mengakibatkan kepada kesesatan dan melencengnya seseorang. Amalu syaitani huwa at-tazyin. Setan kerjanya menghiasi sesuatu. Jadi sesuatu yang buruk, bahkan sangat buruk, menjadi indah. Itu setan. Nah, orang yang imannya lemah lama-lama menjadi tergiur. Hal yang sangat buruk jadi indah. Minuman yang memabukkan sekalipun yang membahayakan, atau misalnya heroin atau apa sajalah, kan membahayakan jelas-jelasan. Atau lem lah katakan, kurang buruk bagaimana? Namanya lem, setan hiasi jadi indah, ya dihirup. Yang memabukkan jadi diminum. Perbuatan yang sangat buruk kayak mencuri, korupsi, itu kan sangat buruk, merugikan orang lain. Setan menghiasi menjadi indah, ya. Itu kerjaan setan. Jadi hal yang sangat buruk sekalipun menjadi indah, dan semua maksiat menjadi indah jadinya. Karena setan menghiasi perbuatannya yang buruk itu menjadi indah buat orang-orang yang lemah imannya. Jadi kalau begitu, kalau diri kita masih merasa indah dengan maksiat, berarti diri kita masih tergiur dengan sesuatu yang dihiasi oleh setan-setan. Di antara kerjaan setan itu, dia biasa menyembunyikan, mengelabui umat manusia. Tanpa kecuali siapapun dikelabui oleh setan. Dia menutupi kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Jadi kita melihatnya kebenaran, itu hak, nggak taunya batil. Betapa banyak, jangankan orang awam, para ulama saja masih bisa tergelincir. Sehingga yang tadinya itu adalah kebatilan, dianggap itu kebenaran. Banyak sekali dalam masalah akidah dan masalah yang lainnya. Kedustaan dibungkus, dikemas dengan kebenaran. Jadi disangka itu kebenaran, nggak taunya itu kedustaan. Ya, mendustai Allah, mendustai Rasulullah, mendustai Imam Ma'sum. Dosa dibungkus, dikemas dengan pakaian ibadah. Pintar sekali setan. Sehingga orang-orang yang beribadah kalau nggak paham, dia merasa menyembah Allah, beribadah, ada pahalanya, ahli surga. Nggak taunya malah maksiat. Kenapa? Karena ibadahnya itu hanya sebagai pembungkus saja. Intinya isinya adalah perbuatan dosa. Ibadah apa? Ibadah apa saja, mau sholat, mau haji, mau puasa, mau apa saja. Kalau tanpa ilmu dan kalau tidak sesuai dengan bimbingan Allah lewat Rasulnya dan lewat Ahlul Bait, ibadah menjadi maksiat. Jadi patokan ibadah itu ibadah yang benar, ibadah itu ibadah yang berpahala. Kalau ibadah itu
sesuai dengan yang Allah anjurkan. Yang Allah anjurkan lewat Rasulullah. Rasulullah lewat Ahlul Bait. Itu turunannya dari Allah, kemudian Rasulullah, Nabi terakhir, dan Ahlul Bait. Ukurannya itu. Nah, ketika ibadah lewat jalur selain itu dan bertentangan, berarti ibadahnya dibungkus dengan kedustaan, dengan dosa. Dan ibadahnya ibadah dosa namanya. Ya. Berarti bukan lagi berpahala, malah berdosa. Puasanya, sholatnya, hajinya, semuanya bukan ibadah, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa saja orang bermaksiat dengan mencuri. Orang bisa bermaksiat dengan berbuat dosa, berbuat zina, mabuk. Tapi juga jangan lupa bahwa tidak sedikit orang yang melakukan maksiat dengan jalan pergi haji, ibadah haji, dengan jalan melakukan sholat, dengan jalan melakukan ibadah puasa, dengan jalan melakukan pertolongan, bantuan, sedekah, macam-macam. Lahiriahnya, kelihatannya, kemasnya, bungkusannya baik, masya Allah, luar biasa. Tapi intinya adalah maksiat, intinya kedustaan, sehingga tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setan juga membungkus kesesatan dengan hidayah. Berat lagi. Kita melihat itu, ini hidayah dari Allah. Kita tiap hari siang malam baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau kita nggak menggunakan akal kita yang sehat, kita nggak menggunakan akal semaksimal mungkin, kita nggak pernah dialog, nggak diskusi, kita menerima apa adanya dari guru kita, yang nggak menerima yang lainnya, yang bisa jadi yang lebih pandai, lebih benar, nggak pakai akal kita, bisa jadi yang kita duga hidayah, nggak taunya itu adalah dhalalah, kesesatan. Itu sangat banyak sekali, baik dalam masalah agama selain Islam maupun dalam Islam sendiri. Di dalam Islam banyak hal seperti itu. Hidayah sebagai pembungkusnya, intinya adalah dhalalah, kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini sebagai peringatan dan wanti-wanti kepada kita ini, orang yang berjalan kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, harus hati-hati, diwanti-wanti. Kita jangan berharap kalau kita akan melihat syaitan dalam bentuknya yang asli. Kita nggak mungkin bisa melihat. Mereka makhluk yang non materi, kita nggak melihat. Ya, syakrihil munharib, atau melihat jalan mereka, jalan-jalan syaitan dalam bentuknya yang menyimpang. Abadan, tidak mungkin kita bisa melihat syaitan. Fahum wasbisuna khannasuna, mereka setan-setan itu dan para pengganggu senantiasa mengganggu dan selalu mondar-mandir dan sangat tersembunyi. Kerjaan setan itu, kerjaan para pengganggu baik berupa jin maupun selain jin, mereka senantiasa melakukan tipu daya, menampakkan riya, kecokakan, kesombongan, ya, pamer, dan menyembunyikan hakikat. Mu'alif mengatakan, seandainya mereka itu membuka wajah mereka yang hakiki, membuka kedok mereka yang sebenarnya, dan tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan kalau mereka mengucapkan dengan ucapan yang jelas, yang gamblang, maka kita tidak akan merasa takut dengan setan, dengan para penggoda itu, tidak akan dikhawatirkan. Ya, ini sebagaimana ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kalau mereka itu gamblang, jelas, kelihatan, tidak akan ditakuti. Tapi mereka mengambil dari sini sedikit, dari sana sedikit. Yang hak diambil, yang batil diambil, diaduk, dicampur, sehingga kita nggak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah, bingung. Dan sehingga bisa tersesat begitu. Ini kerjaan setan. Ya. Kemudian jumlah minal jinnati wan nas, terakhir dari jin dan manusia. Tadi kita berlindung dari godaan setan, godaan pengganggu. Dari pengganggu siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini tanbihun ala haqiqatin hamatin hiya andal waswas al khannas la yanhasiru wujuduhu fi majmu'atin wa'idhatin. Ini ayat menjelaskan secara hakikat bahwa pengganggu yang tersembunyi itu tidak terbatas hanya kepada setan-setan saja, kepada hal-hal tertentu. Wala fi fi'atin khasatin, bukan pada kelompok khusus. Bal huwa mawjudun fil jinni wal ins, bahkan pengganggu yang tersembunyi itu ada pada jin dan ada pada manusia.
Jadi bagaimana kalau kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang lain, kejahatan jin, tapi kitanya juga penjahat, bagaimana? Ya, nggak mempan, jadi kita main-main. Ya. Fi kulli jama'atin wa fi kulli malbasin. Setiap jamaah, setiap pakaian ada pengganggunya. Fala budda min al-hadzar minhu aina makan. Kita harus selalu berlindung diri pada Allah, berhati-hati dari semua pengganggu itu, termasuk pengganggu diri kita oleh syahwat kita. Wal isti'adzatu billahi minhu fi kulli ashkalihi wa aswarihi. Dan kita harus berlindung diri kepada Allah dari macam-macam bentuk godaan tersebut. Asdiaqa'usu wal julasa'ul munharifun. Kita mohon perlindungan pada Allah dari teman-teman yang buruk, ya, kawan-kawan tempat-tempat bergaul, kawan-kawan bergaul yang menyimpang. Wa immatul dzulmi wad dzulal, juga kita berlindung dari para pemimpin yang zalim dan yang menyesatkan. Wal wulatul jababirah wal taghit, dan dari para pemimpin yang tidak benar, yang tagut. Wal kuttab wal khutaba al fasidun, juga kita berlindung dari para penulis, dari para penceramah yang rusak, ya. Wal madaris al ilhadiyah wal itiqadiyah al mukhadiyah, juga dari sekolah-sekolah, dari lembaga-lembaga yang mereka menipu. Wasailil i'lam al muzawwarah al mulafaqah, dan juga kita berlindung dari wasailul i'lam, dari media, ya. Kita lupa biasanya, kitanya berlindung dari setan, dari jin, dari media kita nggak berlindung. Media di hadapan kita, bersama kita terus, ya. Ini sangat berbahaya. Yang berupa Telegram, berupa Instagram, berupa Facebook, macam-macam. Kalau salah menggunakannya, dia berubah menjadi muwaswis, jadi pengganggu yang bisa menyeret kita pada kebatilan, ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semua itu termasuk pengganggu secara umum, ya, yang sangat luas, yang tersembunyi, dan kita dituntut untuk berlindung diri dari semua itu. Nah, jadi singkatnya, ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari keburukan pengganggu yang tersembunyi, maka harus ada di benak kita pengganggu yang tersembunyi itu banyak sekali. Ya, setan, jin, ya, diri kita, hawa nafsu kita, ya, anak kita, istri kita, suami, teman, bahkan ini juga alat-alat, media, semuanya bisa berubah menjadi pengganggu kita, mengajak kita kepada jalan keburukan. Kalau kita punya ilmu, kita punya iman, maka semua menjadi pendukung untuk kita maju, meningkatkan iman kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang singkat surat An-Nas, dan kita lanjutkan pada kajian terakhir insyaallah. Kali kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Sampai di sini mohon maaf. Hadan wa kunja'in wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.